Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Upit Yulianti, DNMPD selaku dosen Bahasa Indonesia yang saya hormati, serta rekan-rekan dan hadirin yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Nurul Azizah menyampaikan pidato dengan topik yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita pada saat ini, terutama bagi kita sebagai pelajar dan mahasiswa, yaitu berjudul Strategi Mengelola Stres dalam Kehidupan Sehari-hari. Hadirin, sebagai pelajar dan mahasiswa, kita tentu tidak asing dengan tekanan. Tugas menumpuk, ujian yang mendebarkan, jadwal yang padat, ekspektasi dari orang tua dan diri sendiri, hingga pergaulan sosial, semuanya dapat memicu stres. Jika tidak dikelola dengan baik, stres bisa mendampak buruk pada kesehatan fisik dan mental kita, dan bahkan mengganggu prestasi akademik yang kita lakukan. Lalu, bagaimana kita bisa mengelola stres ini agar tidak berlarut-larut? Nah, saya akan menyampaikan beberapa strategi efektif yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu adalah memahami apa yang sebenarnya memicu stres pada diri kita sendiri. Apakah itu deadline tugas, nilai yang kurang memuaskan, atau mungkin masalah pribadi? Dengan mengenali pemicunya, kita bisa mencari solusi yang tepat. Buatlah jurnal yang singkat untuk mencatat kapan Anda merasa stres dan apa penyebabnya. Ini akan membantu Anda melihat pola dan mengambil tindakan pencegahan. Dan kita lanjut. Yang kedua ada prioritaskan dan buat jadwal. Seringkali stres dapat datang karena merasa kewalahan dengan banyaknya hal yang harus dilakukan. Belajarlah untuk memprioritaskan tugas-tugas Anda, mana yang lebih mendesak atau mana yang bisa ditunda. Gunakan sebuah perencanaan, buatlah jadwal harian atau jadwal mingguan yang realistis. Sisihkan waktu untuk belajar, istirahat, bersosialisasi, atau melakukan hobi. Ingat, produktivitas bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Nah, kita lanjut kepada yang ketiga, ada atur waktu istirahat yang cukup. Seringkali kita meremehkan pentingnya istirahat. Padahal, kurang tidur dapat memperburuk tingkat stres dan menurunkan konsentrasi kita. Pastikan kita mendapatkan tidur yang cukup, yang idealnya 7-8 jam setiap malamnya. Selain itu, sisihkan waktu untuk me time atau kegiatan yang Anda nikmati. Bisa membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, atau sekedar bersantai saja. Nah, yang keempat ada menjaga pola makan dan olahraga yang teratur. Tubuh yang sehat adalah kunci pikiran yang sehat. Nah, hindari makanan cepat saji atau minuman berkafein berlebihan yang dapat meningkatkan kegelisahan. Pilihlah makanan yang bergizi seimbang. Selain itu, luangkan waktu untuk berolahraga secara teratur, bahkan hanya 30 menit saja. Jalan kaki setiap hari atau olahraga adalah cara alami untuk melepaskan endorfin, zat kimia di otak yang memicu perasaan senang dan mengurangi stres yang kita alami. Yang kelima ada kembangkan keterampilan relaksasi. Ada banyak teknik relaksasi yang bisa kita coba, seperti latihan pernapasan dalam, meditasi, atau yoga. Teknik-teknik ini membantu memenangkan pikiran dan tubuh kita. Cukup luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk fokus pada napas kita dan rasakan perbedaannya setiap harinya. Dan yang terakhir, yaitu berani berkata tidak dan minta bantuan. Jangan ragu untuk menolak permintaan yang akan membebani kita terlalu banyak. Belajarlah menetapkan batasan. Dan yang terpenting, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bicaralah dengan teman,
keluarga, dosen, guru, atau konselor jika Anda merasa kewalahan. Terkadang, berbagai cerita sudah bisa sangat membantu untuk mengurangi beban pikiran yang telah selama ini menumpuk. Tetap optimis dan bersyukur. Terakhir, cobalah untuk melihat segala sesuatu dari sisi positif. Ubah persepsi Anda terhadap tantangan. Anggaplah stres sebagai bagian dari proses belajar dan perkembangan diri. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas hal-hal kecil dalam kehidupan Anda. Rasa syukur dapat membawa kedamaian batin dan mengurangi tekanan. Baiklah, hadirin yang saya hormati, mengelola stres bukanlah proses instan, melainkan sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Dan ini diperlukan kesadaran, komitmen, dan latihan. Namun, dengan menerapkan strategi-strategi yang telah saya sebutkan tadi, saya yakin kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih fokus, dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan itu terutama di tengah padatnya aktivitas sebagai pelajar atau mahasiswa. Dan maka dari itu, mari kita jadikan stres sebagai motivasi untuk berkembang, bukan sebagai penghalang. Ingatlah, kesempatan atau kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.